Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salam Kopi Tanpa Gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan bahan bonsai kelapa ya. Dan bagaimana sih cara menetaskannya agar semua bisa tumbuh. Nah, di depan teman-teman sudah ada bahan-bahan dan bibit-bibit bonsai kelapa jenis gading ya. Ada gading orange dan kuning. Jadi di sini teman-teman bisa menumbuhkan tunas bonsai kelapa itu dengan cara seperti ini ya, dengan sangat mudah. Jadi dari ke-9 bibit yang ada di depan teman-teman ini saya dapatkan bersamaan ya. Namun pertumbuhannya itu berbeda. Tidak sama pertumbuhannya dari bibit satu ke bibit yang lain. Nah, bisa dilihat dari sini. Nah, ini. Bahkan ini sudah tembus akarnya, teman-teman. Nah, jadi ini dan ini pertumbuhannya lebih cepat ya dibandingkan dengan yang saya kupas ini. Kenapa begitu? Itu juga saya kurang tahu. Mungkin memang dari ketebalan dari sambuknya ini, kulitnya ini ya, ketebalan dari kulitnya ini berbeda ya. Mungkin ini lebih tipis sama ini lebih tipis dibandingkan dengan yang lain. Karena setelah saya kupas seperti ini hampir semua terlihat ya. Namun dia lebih pendek dari yang lainnya, sehingga saya kira dia tidak tumbuh. Tetapi setelah saya congkel dan kupas kulitnya ini, ternyata memang sudah tumbuh ya. Jadi setelah saya kupas dan bersihkan, dia mulai terlihat tunas. Jadi sebaiknya untuk menumbuhkan tunas itu memang harus dibersihkan di bagian atasnya. Dia akan lebih mudah tumbuh tunasnya dan terlihat. Selain itu, fungsi dari ini itu juga air lebih gampang untuk masuk ke dalam, sehingga akar di dalam itu tidak kering. Nah, karena jika sabutnya ini sampai kering, kondisi dari daunan ini juga akan kurang subur. Ini juga berpengaruh ya, jika sabutnya ini atau kulit sambuknya ini terlalu tebal, dia sulit untuk menembus, sehingga dia terlihat lama tidak tumbuh. Jadi pada dasarnya, untuk menumbuhkan bonsai kelapa atau bibit kelapa yang ingin teman-teman tanam itu sangat gampang, teman-teman. Jadi harus diletakkan di tempat yang teduh atau lembab. Nah, intinya dia saat kita mau jadikan bibit itu berisi air di dalamnya. Nah, biasanya kocok dia. Namun lama-kelamaan air ini akan berkurang dan hilang, sehingga pada bonsai-bonsai yang sudah umur di atas 2 tahun dia akan terlepas sendiri dari batoknya ini ya, dari sabut kelapa ini. Jadi sebelum dia terlepas, dia akan mencari nutrisi dari dalam kelapa ini. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Nah, kalau kondisinya tidak dikupas seperti ini, dia akan sulit mendapatkan cairan atau air untuk akarnya, walaupun masih mampu menghasilkan nutrisi dari dalam batoknya ya. Jadi sebaiknya ini dibikin lubang untuk daerah aliran air. Nah, ini sudah tembus, teman-teman.
Jadi memang antara bibit yang satu dengan yang lainnya itu tergantung dari kondisi sabutnya ya. Jika sabutnya itu tebal, dia mungkin bisa lebih lama tidak tembus. Namun jika sabut kelapanya itu tipis, nah seperti ini, walaupun rata-rata ini dalam satu pohon yang sama, dia bisa tembus seperti ini. Selain itu juga kondisi yang lembab. Nah, biasanya jika dia terendam, jadi dia gampang untuk menembus. Akarnya itu gampang untuk menembus sabutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah untuk menumbuhkan tunas kelapa yang masih isi sabut seperti ini. Berbeda dengan yang sudah dikupas, itu harus disisakan juga munyuknya ya, atau bagian ujungnya untuk menjaga dari kelembaban mata tunas yang akan tumbuh. Jadi ini kita tinggal melakukan proses tahap selanjutnya ya. Jadi kita akan mau dikupas ini atau dibiarkan original. Jadi jika dibiarkan original, kita tinggal melakukan proses sayat mawar. Nah, jadi untuk sayat mawar ini ukurannya segini ya. Segini sudah sangat bagus untuk dilakukan sayat mawar. Oke. Kita coba saja langsung untuk proses sayat mawar. Jadi kita beberapa ini akan kita program untuk tetap pada sabutnya ya. Jadi kita akan bikin yang ori. Nah, jadi seperti ini. Keuntungan dari yang ori ini memang lebih banyak daripada yang tidak disisakan sabutnya ya, karena akarnya pun itu akan mendapatkan nutrisi alami dari sabut kelapa ini. Begini proses dari sayat mawar pada kelapa original. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk ukuran yang tunas sudah segini, bisa dilakukan sayat mawar ya. Nah, jadi dengan sayat mawar ini daunnya ini akan bisa kecil ya. Dia tidak akan menjulang tinggi. Seperti ini dia penampakannya jika kita sudah lakukan sayat mawar. Nah, apakah ini untuk model seperti ini sudah bisa dilakukan sayat mawar? Sebenarnya bisa sih teman-teman, namun ini masih terlalu kecil ya. Bisa. Jadi ukurannya sebaiknya yang sudah lebih tinggi. Nah, sebenarnya ini harus dihilangkan. Kenapa gitu? Selain untuk nutrisi bisa masuk atau iron bisa masuk, kita juga akan mendapatkan, saat sayat mawar ini kita akan mendapatkan sampai bagian pangkal dari kelopak ini. Kalau ini kan kemungkinan ini hanya di atasnya saja kita dapatkan. Hanya segini saja kita dapatkan sayat mawar. Namun jika kita sudah hilangkan dia, ini kan masih di atas saja. Kalau kita sudah hilangkan dia akan kita bisa sampai bagian bawahnya. Mungkin kalau kita tidak hilangkan ini ujungnya, mungkin dia akan tertutup segini ya. Nah, jadi ini tidak kita dapat sayat.
Jika kita sudah hilangkan atau dibersihkan saja di bagian atasnya, kita akan dapatkan sampai ke pangkal tunasnya. Seperti ini teman-teman. Jadi begitu sedikit tips untuk menumbuhkan akar, menumbuhkan tunas ya, menumbuhkan tunas, dan sedikit tips sayat mawar pada tunas baru. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share ya teman-teman. Terima kasih.